Kalau misalnya sekedar menggerakkan bibirnya atau lisannya, bagaimana? Hukumnya itu boleh, tidak haram. Misalnya dia hanya menggerak-gerakkan, nah itu tidak haram, karena dia hanya menggerak-gerakkan bibir dan lisan tanpa ada suara yang keluar, baik sirri maupun jahar, maka ini diperbolehkan, tidak diharamkan. Nah, ini mungkin jalan keluar bagi seseorang yang misalnya hafid atau hafidhah, orang yang hafal Al-Quran. Dia harus murojaah setiap hari, tetapi dia nggak boleh membaca Al-Quran kalau dia sedang haid. Maka dia bisa membacanya misalnya dengan sekedar menggerakkan lisannya atau bibirnya, atau misalnya membacanya dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu thana'ul hasan, wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila mu'allif hadzal kitab Syekh Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in, damul haidi wan nifasi wal istihadati. Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhati wa launuhu aswadu muhtadimun ladza'un. Wan nifasu huwa damul khariju aqibal wiladati wal istihadatu wa huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi wa aqallul haidi yawmun wa laylatun
wa aktsaruhu 15 yawman wa ghalibuhu 6 aw 7 wa aqallun nifasi lahzatun wa aktsaruhu 60 yawman wa ghalibuhu 40 yawman wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawman wa la hadda li aktsarihi wa aqallu zamanin tahidu fihi al mar'atu 9 sinina wa aqallul hamli 6 ashhurin wa aktsaruhu 4 sinina wa ghalibuhu 9 ashhurin wa yahrumu bil haidi wan nifasi 8 asya'a as-salatu was-saumu wa qira'atul qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wa dukhulul masjidi wat tawafu wal wat'u wal istimta'u bima baina surrati war rukbati wa yahrumu 'alal junubi 5 asya'a as-salatu wa qira'atul qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wat tawafu wal lubthu fil masjidi wa yahrumu 'alal muhditsi 3 asya'a as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya, terutama rahmat yang berupa keimanan, Islam dan taufik. Nikmat-nikmat itu yang menyebabkan kita semuanya hadir dalam majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah, pagi hari ini kita akan menyelesaikan bab tentang Kitabut Thaharah. Kita memasuki setelah ini adalah Kitabus Shalah. Jadi kita merampungkan Kitabut Thaharah dan insyaallah besok kita akan masuk pada pembahasan Kitabus Shalah. Meskipun At-Taharah ini terkait erat dengan salat karena salat tidak sah tanpa taharah yang benar. Yang tersisa dari pembahasan kita dari Kitabut Thaharah adalah tentang hal-hal yang haram bagi orang yang junub dan hal-hal yang haram bagi orang yang berhadas kecil. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yahrumu lan haram 'alal junubi ing atase wong kang junub apa khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Iku as-salatu salat, asalnya wahia as-salatu, iku as-salatu salat, wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an, wa massul mushafi lan gepok mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa tawafu lan tawaf, wal lubthu lan netep al-muqsu netep fil masjidi ing dalam masjid,
Wa yahrumu lan haram 'alal muhditsi ing atase wong kang hadas cilik maksudnya apa salah satu asya'a telu pira-pira perkara iku as-shalatu salat wa tawafu lan tawaf wa massul mushafi lan gepok mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Hadirin hadirat rahimakumullah, haram bagi orang yang junub 5 perkara. Kalau kemarin bagi orang yang haid itu 8 perkara. Sekarang bagi orang yang junub itu 5 perkara yang haram. Artinya lebih sedikit dari perempuan yang haid atau nifas. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah membaca Al-Quran, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima yaitu tawaf. Ini berarti dijadikan satu berarti nanti. Kemudian walubthu fil masjidi, artinya masul mushaf sama hamluhu jadi satu sehingga 5 nanti. Walubthu fil masjidi, yang kelima adalah berdiam diri di dalam masjid. Yang pertama adalah sholat. Haram bagi orang yang junub. Junub itu berarti dia yang mengeluarkan mani, itu junub. Jadi baik itu dia mengeluarkan mani karena mimpi basah, atau karena misalnya mengeluarkannya dengan sengaja dengan onani, misalnya istimna, mengeluarkannya dengan tangan atau semacamnya, ataupun karena jima, karena melakukan hubungan suami istri, maka orang tersebut disebut junub, orang yang junub. Nah, orang yang junub yang pertama haram baginya melaksanakan sholat. Artinya kalau dia junub akan melaksanakan sholat, maka dia harus mandi terlebih dahulu. Bukan berarti seperti orang haid. Nah, orang yang haid kalau memang darahnya itu belum berhenti, ya dia nggak bisa misalnya mau sholat kemudian mandi biar suci, nggak bisa. Karena apa? Darahnya masih keluar. Tapi kalau orang yang junub tidak bisa kemudian dia beralasan, oh saya junub nggak usah sholat, saya nggak bisa. Dia harus mandi untuk sholat. Nah, itu karena di antara syarat sah sholat atau syarat wajib sholat, yang wajib sholat itu adalah tohir. Maksudnya tohirun anil haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Sementara orang yang junub maka dia harus mandi untuk kemudian mengerjakan kewajibannya, yaitu sholat. Nah, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, sama, keduanya harus dilaksanakan dalam keadaan suci dari hadas, termasuk dari hadas junub ini, yaitu hadas besar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya adalah wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Tidak boleh bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Membaca itu yang dimaksud di sini sekira memperdengarkan bacaan pada dirinya sendiri, yang disebut dengan bacaan sirri. Berarti baik membacanya itu dengan sirri maupun membacanya itu dengan jahar, maka sama-sama itu diharamkan. Baik dia membacanya dengan suara keras sampai tetangganya dengar, sampai orang di sekitarnya itu mendengar. Dia mengatakan misalnya membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini namanya jahar, itu hukumnya haram. Atau dia membacanya dengan suara yang lirih. Ini termasuk bagi perempuan yang haid juga, karena beberapa di sini sama. Dia misalnya membaca
Hanya saya yang dengar, yang lain nggak dengar. Meskipun kalau yang tadi saya baca kalian juga dengar. Ini hanya seandainya hanya saya yang mendengar, kalian tidak mendengar, maka ini juga hukumnya haram. Karena ini namanya bacaan sirri. Seperti dalam sholat itu kan min haitsu yusmi'u nafsahu, artinya dia membaca rukun-rukun sholat yang qauli, yang berupa bacaan, itu minimal harus didengar oleh dirinya sendiri. Artinya dibaca secara sirri. Jadi dibaca secara sirri artinya hanya dia yang mendengar. Dibaca secara jahar artinya orang di sampingnya itu ikut mendengar, atau orang banyak yang mendengarnya, itu namanya jahar. Nah, membaca Al-Quran bagi orang yang junub, demikian juga bagi perempuan yang haid, itu nggak boleh, baik dia membacanya secara jahar maupun membacanya secara sirri. Nah, kalau misalnya sekedar menggerakkan bibirnya atau lisannya, bagaimana? Hukumnya itu boleh, tidak haram. Misalnya dia hanya menggerak-gerakkan, nah itu tidak haram, karena dia hanya menggerak-gerakkan bibir dan lisan tanpa ada suara yang keluar, baik sirri maupun jahar, maka ini diperbolehkan, tidak diharamkan. Nah, ini mungkin jalan keluar bagi seseorang yang misalnya hafid atau hafidhah, orang yang hafal Al-Quran, dia harus murojaah setiap hari. Tetapi dia nggak boleh membaca Al-Quran kalau dia sedang haid. Maka dia bisa membacanya misalnya dengan sekedar menggerakkan lisannya atau bibirnya, atau misalnya membacanya dalam hati. Dengan hatinya dia membaca, maka itu nggak apa-apa kalau membaca dengan hati atau membaca dengan sekedar menggerakkan bibir dan lisan. Kalau sampai mengeluarkan suara meskipun itu sirri, maka itu diharamkan, baik bagi orang yang haid maupun bagi orang yang junub. Hadirin rahimakumullah, sama dengan orang yang haid, membaca Al-Quran yang diharamkan di sini adalah jika diniatkan membaca Al-Quran. Kalau diniatkan untuk berzikir atau untuk wirid, maka itu tidak haram. Misalnya orang yang junub, dia mau membaca tahsin yang sudah menjadi wirid dia setiap habis maghrib atau habis subuh misalnya. Nah, kemudian dia membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dia membacanya. Itu kan ayat Al-Quran juga. Itu bagaimana jika niatnya itu wirid, jika niatnya itu adalah zikir, maka itu tidak masalah. Artinya tidak haram bagi orang yang junub, demikian juga bagi perempuan yang haid. Dia tetap bisa untuk membacanya. Apa niatnya? Niatnya adalah zikir atau niatnya wirid. Tapi kalau niatnya membaca Al-Quran, maka itu hukumnya adalah haram. Jadi niat ini sangat menentukan, sangat menentukan dalam masalah ini. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lain. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Jadi niat ini sangat menentukan, bahkan niat ini menentukan apakah amal kebaikan itu diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan niat ini juga membedakan apakah yang dilakukannya itu ibadah atau sekedar adah. Kalau seseorang itu mandi, sama-sama mandinya, sama-sama membasahi seluruh badannya. Yang satu sekedar mandi, karena kebiasaannya kalau pagi ya mandi, kalau sore mandi, sekedar kebiasaan. Yang satu diniatkan untuk menghilangkan hadas besar, menghilangkan misalnya hadas dari haid, hadas haid, atau menghilangkan hadas junub misalnya. Maka itu akan berbeda nilainya.
Misalnya seseorang junub, kemudian dia mandi begitu saja tanpa niat untuk menghilangkan hadas besar. Apakah hadasnya bisa hilang? Jawabannya tidak. Dia tetap berhadas meskipun dia sudah mandi. Di sini niat menentukan. Ada seseorang membaca Al-Quran, zahirnya membaca Al-Quran, tetapi yang satu niatnya adalah zikir, yang satu niatnya adalah membaca Al-Quran. Bagi yang membaca Al-Quran, niatnya membaca Al-Quran, padahal dia sedang haid, maka dia berdosa. Sedangkan dia yang membaca sama-sama ayat kursinya, yang satu niatnya zikir, maka dia tidak berdosa. Maka niat ini sangat menentukan. Karena itu kita harus memperhatikan permasalahan niat tersebut. Karena sirrul a'mal, rahasia dari amal suatu perbuatan itu terletak pada niatnya. Misalnya kita duduk seperti ini, seperti yang sering kita sampaikan, kita duduk dalam majelis ilmu agama. Kalau kita nggak niat, sekedar duduk saja, tiap hari datang, duduk, kemudian selesai pulang, datang lagi, duduk, kemudian pulang, tanpa ada niat sama sekali dalam hati kita untuk thalabul ilmi lillahi ta'ala, maka kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa dari pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila kita duduk, meskipun agak ngantuk-ngantuk misalnya, tetapi kita lillahi ta'ala niat thalabul ilmi, maka kita akan mendapatkan pahala. Itu kan sangat berbeda. Niat ini menentukan apakah amal seseorang berpahala atau tidak. Bahkan juga menentukan apakah sebagian amal itu sah atau tidak. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi membaca Al-Quran bagi orang yang junub maupun haid itu diharamkan, kecuali apabila dia membaca Al-Quran tetapi niatnya itu adalah zikir atau wirid yang memang sudah dia langgengkan setiap harinya, atau misalnya memang dia sudah wirid itu sudah kita sampaikan sesuatu yang memang sudah dia langgengkan pada waktu yang sama. Misalnya habis maghrib, ya habis maghrib terus setiap malam. Misalnya habis subuh terus setiap malam. Itu namanya wirid. Dan dia boleh, jika wiridnya itu berupa bacaan Al-Quran, berupa ayat, maka dia boleh tetap membacanya meskipun dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan junub. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ini dijadikan satu, yaitu masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membacanya. Menyentuh mushaf, menyentuhnya yang kemarin kita sebut menyentuhnya, atau membawanya. Membawa di sini berarti tidak harus kalau menyentuh misalnya begini, ya. Ini kita menyentuh, kalau begini membawa. Kalau membawa tanpa di sini bagaimana? Kan secara secara zahir kalau membawa itu menyentuh. Tetapi sebenarnya tidak selalu membawa itu menyentuh. Karena ada kalanya Al-Quran itu diletakkan di dalam tas, kemudian dia membawanya. Dia nggak menyentuh, tetapi dia membawanya. Ada kalanya mushaf itu diletakkan di dalam kotak, kemudian dia membawa kotaknya. Maka ini namanya membawa. Jadi membawa dengan menyentuh itu berbeda. Bukan berarti kalau membawa mesti menyentuh. Terkadang seseorang membawa mushaf tetapi dia tidak menyentuhnya karena mushafnya misalnya diletakkan di dalam tas. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa menyentuh di sini artinya menyentuh
termasuk menyentuh menyentuh ghilafnya, menyentuh covernya, termasuk menyentuh kertas mushaf yang di situ yang di situ tidak ada tulisannya, misalnya pinggirannya nggak ada tulisannya, ini menyentuhnya juga haram. Bahkan yang dimaksud mushaf di sini juga tidak disyaratkan harus mushaf yang lengkap 30 juz. Kalau misalnya ada sobekan Al-Quran, maka kita nggak boleh menyentuhnya jika sedang junub atau sedang haid. Atau bahkan kalau itu kita tulis sendiri, 1 ayat, 2 ayat di kertas atau di papan tulis, maka kita juga tidak bisa menyentuhnya, tidak boleh menyentuhnya ketika kita dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun junub. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian juga membawanya. Kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud membawa di sini adalah jika dia berniat untuk membawa mushaf. Tetapi kalau misalnya di dalam tas, kita membawa sebuah tas, kemudian dalam tas itu ada sesuatu yang lain. Niatnya dia adalah membawa, misalnya membawa sarung misalnya. Kemudian mushafnya diletakkan di sampingnya, dia niatnya membawa sarung, bukan membawa mushaf. Maka di sini itu diperbolehkan, artinya tidak haram. Tapi kalau dia berniat untuk membawa mushaf, maka ini hukumnya adalah haram ketika dia dalam keadaan junub ataupun nifas ataupun haid. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah tawaf. Seperti yang sudah kita sampaikan, tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ada tawaf yang wajib yang merupakan rukun haji seperti namanya tawaf ifadah, atau tawaf yang sunnah misalnya tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika seseorang pertama kali memasuki Al-Masjidul Haram. Jadi ketika kita masuk di Masjidil Haram, pertama kali kita melihat Ka'bah, maka kemudian kita disunnahkan untuk melakukan tawaful qudum. Nah, demikian juga nanti ketika kita akan meninggalkan Masjidil Haram, akan pulang ke tanah air atau misalnya mau ke Madinah, maka kita juga disunnahkan untuk melakukan tawaful wada'. Namanya itu tawaf yang sunnah. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah bersabda, at-tawafu bimanzilatis shalah, bahwa tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Kedudukannya sama dengan sholat, dalam pengertian bahwa tawaf itu harus suci dari hadas, suci dari najis, baik hadas kecil maupun hadas besar. Demikian juga dalam sholat itu juga harus suci dari najis, suci dari hadas kecil maupun besar. At-tawafu bimanzilatis shalah. Hanya saja dalam tawaf itu boleh berbicara, kalau dalam sholat itu nggak boleh bicara. Itu yang membedakan antara tawaf dan sholat. Tetapi keduanya sama-sama disyaratkan harus suci dari hadas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Meskipun ketika seseorang itu tawaf, itu sulit untuk menjaga kesucian terutama dari hadas kecil. Karena yang tawaf itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Terkadang kalau seseorang itu tidak berhati-hati, apalagi di musim haji ketika umat Islam yang melakukan haji yang tawaf itu begitu banyak, maka akan sulit untuk menghindarkan dari adanya persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, padahal itu adalah termasuk hadas kecil. Maka di sini bagaimana caranya? Caranya sebagian ulama mengatakan ya kita
Ini tetap saja berpedoman pada mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa menyentuh kulit perempuan ajnabiyah itu hukumnya adalah hadas, bisa menjadikan seseorang berhadas kecil, batal wudhunya. Nah, lalu bagaimana mengikuti satu pendapat yang mengatakan bahwa ini juga masih dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya yang batal itu adalah yang menyentuh, bukan orang yang tersentuh. Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan seperti itu masih dalam lingkup mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita nggak sengaja, kita nggak menyentuh, tapi kita tersentuh karena tanpa sengaja oleh orang, maka yang batal itu adalah yang menyentuh, bukan yang tersentuh. Ada yang pendapat yang mengatakan seperti itu, sehingga kita bisa memakai itu. Ini tanpa berpindah mazhab dari mazhab Syafi'i ke mazhab yang lain. Kalau dalam mazhab yang lain, memang ada pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan ajnabiyah itu tidak membatalkan wudhu. Karena jika nanti mengikuti pendapat yang membatalkan wudhu, nanti nggak selesai-selesai tawafnya. Apalagi di tengah kerumunan orang, semua akan berjalan satu arah. Jika dia mau keluar, sudah dekat Ka'bah misalnya, dia mau keluar bisa ditabrak oleh orang untuk wudhu misalnya, karena wudhunya nggak ada di situ. Dia harus keluar dulu untuk wudhu, kemudian masuk lagi kalau mau meneruskan. Kalau dia tetap berpegang kepada bahwa bersentuhan kulit laki-laki perempuan itu adalah hadas kecil. Padahal tawaf itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi itu adalah jalan keluar. Yaitu yang penting kita berjalan, kita kita berusaha menghindarkan diri dari adanya persentuhan kulit dengan perempuan ajnabiyah. Kalau perempuan dengan laki-laki ajnabi, kalau kemudian ada yang tersentuh, maka itu yang batal adalah yang menyentuh, bukan orang yang tersentuh. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, tawaf ini hanya di Ka'bah, hanya di sekeliling Ka'bah, tidak di tempat yang lain. Al-Ka'bah al-Musyarrafah yang itu merupakan qiblatus shalah, kiblat salat bagi umat Islam. Nah, tetapi tidak menunjukkan bahwa Al-Ka'bah al-Musyarrafah itu adalah tempat bagi Allah. Ini harus diwaspadai. Karena dikhawatirkan ada sebagian orang awam yang tidak memahami. Kenapa kita itu sholat menghadap Ka'bah? Orang yang berada di timur Ka'bah, dia sholatnya menghadap ke barat. Orang yang berada di barat Ka'bah, sholatnya menghadap ke timur. Kalau orang berada di selatan Ka'bah, sholatnya menghadap ke utara. Yang berada di utara Ka'bah, sholatnya menghadap ke selatan. Jadi sholat itu tidak mesti menghadap ke barat. Kalau kita berada di Masjidil Haram, maka orang sholat berputar, semuanya menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat sholat. Kita pun juga melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad sampai nanti ke Hajar Aswad. Nah, ini bukan karena Allah itu tinggal di dalam Ka'bah itu, tetapi karena Ka'bah itu adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah, yang dijadikan sebagai kiblat, tempat menghadap bagi orang yang sedang melaksanakan sholat. Dijadikan oleh Allah memang seperti itu. Kalau di dalam Ka'bahnya itu nggak ada apa-apa. Artinya di sana dia adalah berbentuk bangunan yang berbentuk kubus, yang bangunan itu dulu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam.
Awwalu baitin wudi'a linnas. Ini adalah rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini. Sebelum rumah-rumah yang lain dibangun, Al-Ka'bah itu pertama kali yang dibangun. Pertama kali yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika di masa Nabi Nuh terjadi banjir, sehingga kemudian Al-Ka'batul Musyarrafah ini rusak. Kemudian diutuslah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangunnya kembali bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga di sana banyak asar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang disebut dengan Maqam Ibrahim, ada yang disebut dengan Hijr Ismail dan sebagainya di sekitar Al-Masjidil Haram. Al-Ka'batul Musyarrafah disebut Baitullah. Kalau diterjemahkan secara harfiah dikatakan rumah Allah. Tetapi bukan berarti rumah itu adalah tempat tinggal, bukan. Di situ dikatakan Baitullah, artinya baitun, rumah, musyarrafun indallah, yaitu rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dijadikan sebagai tempat menghadap ketika orang-orang sholat. Dan kiblat sholat itu dalam sejarah itu pernah tidak ke arah Ka'bah, tetapi pernah ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Itu pernah umat Islam sholatnya menghadap ke sana, baru kemudian dipindahkan seterusnya sampai sekarang itu ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini Allah mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu tidak bertempat. Tidak bertempat di Ka'bah, tidak bertempat di bumi, tidak bertempat di langit, tidak bertempat di atas arsy. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluk. Seluruh makhluk, segala sesuatu selain Allah atau alam atau makhluk itu semuanya bertempat. Maka Allah laisa kamitslihi syai', Allah enggak serupa dengan makhluk. Maka Allah ada tanpa tempat. Saya makhluk, saya bertempat. Kalian semuanya adalah makhluk, kalian semuanya berada pada tempat. Lampu ini adalah makhluk, dia bertempat. Langit makhluk, dia bertempat di atas. Bumi ini makhluk, dia bertempat di bawah. Udara itu adalah makhluk, dia bertempat. Ada sebagian tempat yang di sana nggak ada udara. Ada cahaya, ini makhluk, dia bertempat. Dalam ruangan ini ada cahaya, tetapi di luar ruangan nggak ada cahaya. Berarti tempatnya cahaya adalah dalam ruangan ini. Gelap juga makhluk, dia bertempat. Segala sesuatu selain Allah itu pasti bertempat, karena bertempat itu adalah sifatnya makhluk. Sedangkan Allah Al-Khaliq itu tidak serupa dengan makhluk. Anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Tidak mungkin sang Khaliq pencipta makhluk itu serupa dengan ciptaannya. Maka jika makhluk itu bertempat, maka Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Itu akidah umat Islam. Itu akidah para nabi, itulah akidah para wali, akidah umat Islam seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum terciptanya tempat, tanpa tempat. Kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Pada azal sebelum terciptanya tempat, sebelum ada langit, ada bumi, ada arsy, itu Allah ada tanpa tempat. Dan sekarang setelah Allah menciptakan tempat, Allah enggak berubah. Allah tetap ada seperti semula, ada tanpa tempat. Sebagaimana ini adalah perkataan dari Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, menantu Rasulullah, khalifah yang keempat
yang beliau merupakan misbahut tauhid. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita harus waspada terhadap terhadap ajaran Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mengatakan bahwa Allah itu, terkadang mereka mengatakan Allah itu ada di atas langit, tapi terkadang mereka mengatakan Allah itu bertempat di atas arsy. Padahal langit dan arsy itu sesuatu yang berbeda. Keduanya adalah makhluk ciptaan Allah yang berbeda. Akidah mereka itu bertentangan dengan akidah ulama salaf. Meskipun mereka mengaku sebagai salafi, tapi pada kenyataannya akidah mereka berbeda dengan akidah salaf. Sayyidina Ali yang seorang sahabat yang pasti salaf karena hidup di abad pertama Hijriyah, beliau mengatakan innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah itu menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk dijadikan sebagai tempat bagi zatnya. Ulama salaf, siapa? Sayyiduna Ali mengatakan itu, bahwa arsy itu bukan tempat Allah, tapi arsy itu diciptakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Tapi orang Wahabi yang mengaku salafi, mengaku pengikut ulama salaf, mereka berbohong. Mereka justru mengatakan Allah itu bertempat tinggal di atas arsy, duduk di atas arsy kata mereka, dan menyisakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, dan menyisakan tempat sedikit untuk didudukkan di situ Nabi Muhammad. Ini akidah yang rusak, akidah yang sangat berbahaya, yang bertentangan dengan prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita harus waspada. Jadi kita mengelilingi Al-Ka'batul Musyarrafah itu karena memang itu adalah suatu amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyembah Ka'bah, bukan. Tetapi itu adalah sebuah ritual ibadah yang sudah ditetapkan oleh syarak, yang telah ditetapkan oleh syarak. Jika kita melakukannya lillahi ta'ala, maka itu akan menghasilkan sebuah pahala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita bicara itu karena terkait dengan masalah tawaf. Khawatirnya ada sebagian yang beranggapan, kenapa kita tawaf? Kenapa kita tawaf mengelilingi Ka'bah? Kenapa kita sholat menghadap ke Ka'bah? Khawatir ada sebagian orang awam yang beranggapan kemudian Allah ada di dalam itu. Enggak, tidak seperti itu. Tetapi karena Al-Ka'bah ini adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah berdiam diri di dalam masjid. Ini yang kelima. Wallubsu fil masjidi, yaitu berdiam diri di dalam masjid. Nah, ini bagi seorang yang junub yang dia adalah seorang muslim, maka nggak boleh dia berdiam diri di masjid. Kalau sekedar lewat seperti orang yang haid kemarin, dia masuk dari satu pintu kanan misalnya, keluar ke pintu kiri, maka itu tidak diharamkan jika sekedar lewat. Tapi kalau mondar-mandir ke sana kemari, dia nggak duduk, tetapi mondar-mandir di situ, maka ini diharamkan. Tapi kalau sekadar lewat saja, maka itu tidak diharamkan, bahkan juga tidak dimakruhkan. Kalau mondar-mandir itu hukumnya sama dengan berdiam diri di dalam masjid. Tapi para ulama menjelaskan ini dikecualikan bagi orang yang misalnya mimpi basah di dalam masjid. Misalnya anak muda dia tidur di masjid. Tidur di masjid itu tidak masalah, ya. Tidak haram. Tidur di dalam masjid itu tidak haram, karena ada sementara orang yang beranggapan bahwa tidur di masjid itu haram. Tidak, tidur di dalam masjid diperbolehkan.
Yang tidak diperbolehkan adalah mengotori masjid atau menajisi masjid, itu tidak diperbolehkan. Kalau ada seseorang misalnya tidur di dalam masjid, kemudian dia bermimpi basah sehingga junub di tengah malam, itu bagaimana? Ya kalau dia berani keluar, ya dia harus keluar dari masjid itu, kemudian mandi atau kemudian masuk lagi ke masjid, atau dia pulang ke rumahnya untuk mandi besok menjelang subuh, sholat subuh misalnya. Tapi seandainya dia nggak berani mau keluar, takut nanti di luar ada sesuatu misalnya, sehingga dia nggak berani untuk keluar dari masjid itu, sehingga dia bertahan di dalam masjid dalam kondisi junub. Maka jika dalam keadaan uzur seperti itu, maka dia tidak mengapa jika dia tetap di dalam masjid alif darurah, karena darurat. Tapi betul-betul ya, betul-betul apa? Betul-betul dia takut jika keluar nanti keselamatannya itu akan terancam atau hartanya itu akan terancam. Jika betul-betul takut seperti itu. Tetapi kalau sebenarnya nggak takut, cuman malas saja keluar dari masjid, maka di sini nanti dia bisa berdosa jika bertahan di dalam masjid dalam keadaan junub. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, sekarang yang terakhir yaitu bagi orang yang berhadas. Secara umum sebenarnya sama, tetapi kan dikurang-kurang. Wa yahrumu 'alal muhditsi salasatu asya. Haram bagi orang yang berhadas kecil, maksudnya di sini 3 perkara. Berarti dikurangi 2 lagi. Orang yang haid dan nifas berapa? 8. Kemudian bagi orang yang junub 5, berarti dikurangi 3. Kemudian sekarang bagi orang yang berhadas kecil itu tinggal 3, berarti dikurangi 2 dari orang yang junub. Nah, bagi orang yang berhadas kecil 3 itu yang pertama sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kalau dia mau sholat maka dia harus wudhu kalau berhadas kecil. Kalau berhadas besar seperti junub tadi dia harus mandi. Nah, kalau berhadas kecil, kalau dia akan melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Yang kedua adalah tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini juga harus suci dari hadas kecil. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah menyentuh mushaf serta membawanya, masul mushaf wa hamluhu. Nah, menyentuh mushaf seperti yang tadi kita jelaskan, ini bukan hanya menyentuh tulisannya saja, termasuk menyentuh pinggirnya atau menyentuh mushafnya, covernya ya, bukan mushaf, menyentuh cover mushafnya itu juga tidak diperbolehkan. Atau membawa tas yang isinya mushaf, niat membawa mushaf itu juga tidak diperbolehkan. Tapi kalau di dalam tas itu ada pakaian, niatnya membawa pakaian, tidak membawa mushaf, maka di sini jika niatnya itu membawa pakaian misalnya, itu tidak haram. Jika niatnya membawa mushaf, maka itu hukumnya adalah haram. Kemudian sering muncul pertanyaan, bagaimana jika seseorang menyentuh kitab tafsir? Ini sering muncul pertanyaan. Maka di sini dirinci, mushafnya, kitab tafsirnya itu bentuknya seperti apa? Atau terjemah Al-Quran itu seperti apa? Ini harus diperhatikan terlebih dahulu bentuk daripada tafsir itu. Jika tafsir itu memisahkan antara Al-Quran dan tafsirnya, maka itu tetap haram untuk disentuh. Memisahkan itu bagaimana? Tidak dicampur antara tafsir dan Al-Qurannya. Misalnya
di atas ayat Al-Qur'annya, kemudian di bawah tafsirnya. Itu namanya nggak bercampur. Kalau seperti itu, maka nggak boleh kita menyentuh kitab tafsir itu. Atau misalnya Al-Qur'annya di tengah, ditulis Al-Qur'an lengkap di tengah, kemudian tafsirnya di pinggir. Maka nggak boleh kita menyentuh kitab tafsir yang bentuknya seperti itu. Jadi dipisah. Atau misalnya Yasin sendiri, kemudian terjemahannya sendiri. Itu nggak boleh kita menyentuh mushaf atau Al-Qur'an yang seperti itu. Tetapi apabila, ini rincian yang kedua, apabila misalnya antara tafsir atau terjemahannya itu mukhtalif, dicampur, jadi campur langsung, misalnya alhamdu langsung diberi as-sana'u bil lisan misalnya, kemudian lillahi rabbil alamin, langsung jadi satu antara Al-Qur'an dan tafsirnya. Tidak disendirikan Al-Qur'annya kemudian tafsirnya sendiri, tetapi dicampur langsung dalam satu lembar itu. Atau artinya di tengah-tengah ayat itu ada tafsir langsung, tidak dipisahkan yang Al-Qur'an di atas, tafsirnya di bawah, atau Al-Qur'annya di kanan, tafsirnya di kiri, atau Al-Qur'annya di tengah, tafsirnya di pinggir, atau tafsirnya di tengah, Al-Qur'annya di pinggir. Itu namanya apa? Itu dipisah. Kalau dipisah seperti itu, menyentuhnya tetap haram bagi orang yang berhadas kecil, maupun yang junub, maupun yang perempuan yang haid ataupun nifas. Tapi jika bercampur dalam misalnya ayat langsung belum selesai sudah ada tafsirnya, ayat ada tafsirnya langsung, seperti itu. Seperti pada umumnya tafsirul Jalalain. Dalam tafsirul Jalalain itu campur, tapi sebagian tafsir ada mushafnya di tengah, tafsirnya di pinggir, ada yang di atas, ada di bawah. Jadi kalau seperti tafsir Jalalain misalnya yang itu bercampur, maka itu bagaimana? Kalau tadi yang nggak campur sudah jelas itu nggak boleh. Tetapi kalau yang bercampur itu bagaimana? Hadirin hadirat rahimakumullah, dilihat ayat dan tafsirnya itu lebih banyak mana kalau bercampur ini ya, bukan kalau dipisah. Karena ini terkadang seseorang nggak paham, langsung yang dilihat banyak tafsirnya atau banyak Al-Qur'annya, banyak terjemahannya atau banyak Al-Qur'annya, langsung seperti itu, dihukumi seperti itu. Pertama-tama yang harus dilihat adalah ayat dan tafsirnya dicampur apa enggak. Kalau dipisahkan, maka ini apakah banyak tafsirnya, apakah banyak Al-Qur'annya, tetap haram untuk disentuh. Tetapi jika bercampur, baru di sini muncul ditanyakan lebih banyak Al-Qur'annya atau lebih banyak tafsirnya. Jika tafsirnya itu lebih banyak dari ayatnya, maka di sini tidak haram untuk menyentuhnya. Jadi misalnya tafsirnya lebih panjang, satu misalnya cuma 2 kalimat, kemudian tafsirnya 2 baris. Misalnya setelah itu ada ayat lagi, langsung diselai dengan tafsir 3, 4, 5 baris. Berarti tafsirnya lebih banyak dari Al-Qur'annya, dari ayatnya. Maka di sini boleh kita menyentuh kitab tafsir itu. Tapi kalau misalnya ayatnya lebih banyak daripada tafsirnya, misalnya satu ayat, karena yang dijelaskan hanya yang nggak jelas saja, yang sudah jelas tidak dijelaskan. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian cuman dijawab Rabbil Alamin, Mudabbirul Alamin, misalnya cuman begitu saja.
Sementara ayatnya lebih panjang, yang dijelaskan cuma Rabbil Alaminnya saja, yang Alhamdulillah tidak dijelaskan. Berarti kan otomatis apa? Ayatnya lebih panjang dari tafsirnya. Jika semua ayat begitu, ada yang nggak dijelaskan, bahkan sampai 2-3 ayat nggak dijelaskan. Hanya yang yang dianggap oleh penulisnya itu perlu dijelaskan, baru dijelaskan. Maka yang seperti ini apa? Berarti ayatnya lebih banyak dari tafsirnya. Maka ini nggak boleh kita menyentuhnya. Ini jika apa? Ayat dan tafsir itu mukhtalit, itu bercampur. Tapi jika tidak dicampur, misalnya buku Yasin, Yasinnya sendiri, terjemahannya sendiri, kemudian ada zikir-zikir yang lain. Maka di situ apa? Kalau tafsirnya ayat Al-Qur'annya disendirikan, maka itu berarti nggak boleh kita menyentuhnya jika kita tidak berwudu. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, waktu sudah habis. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan, anak kecil yang dia sudah mumayyiz, yang dia berhadas. Anak kecil tapi dia masih kecil tapi sudah mumayyiz, ya. Kalau dia belum mumayyiz maka nggak boleh dia menyentuh Al-Quran. Kalau dia sudah mumayyiz, dia menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil, dia ingin belajar Al-Quran, maka di sini dia boleh untuk menyentuhnya dengan tujuan belajar Al-Quran. Jika tujuannya bukan belajar Al-Quran, maka dia tidak boleh. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi anak kecil misalnya umur 8 tahun, dia berhadas. Kalau dia ingin belajar membaca Al-Quran, sementara dia sulit untuk menjaga untuk tidak berhadas, maka boleh baginya untuk menyentuh Al-Quran jika untuk tujuan belajar. Tapi jika tujuannya bukan untuk belajar Al-Quran, maka nggak boleh. Maka harus diperhatikan orang tua. Nggak boleh misalnya mengatakan anaknya yang mumayyiz umur 8 tahun, 7 tahun, kemudian dia mengatakan, "Nak, tolong ambilkan Al-Quran, Bapak mau baca Al-Quran." Itu nggak boleh. Karena anak itu nanti akan memegang Al-Quran, membawa Al-Quran. Nah, tapi kalau anak itu yang akan belajar Al-Quran, maka diperbolehkan bagi dia untuk menyentuhnya. Tapi jika untuk keperluan yang lain selain belajar Al-Quran, maka nggak boleh bagi anak itu untuk menyentuh Al-Quran atau membawanya. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Besok insya Allah kita akan memasuki kitabus shalah. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa belajar ilmu agama. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.